Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan Majelis Taklim KJRI, Bapak Haji Iskandar beserta keluarga besar yang insya Allah selalu mendapatkan limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Haji, Bapak Farhad beserta Ibu yang juga insya Allah selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ustadz Muhammad Najib yang juga selalu dilindungi oleh Allah serta diberkahi oleh Allah, bersama keluarga besar dan juga Al-Ustadz Hamdi bersama Ibu Sundus yang insya Allah juga selalu mendapatkan limpahan rahmah dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu terutama juga Ibu Resi yang selalu mendukung lancaran majelis taklim ini, Ibu Tris dan juga para ibu-ibu lain yang tidak disebutkan namanya yang selalu aktif di majelis taklim ini, insya Allah selalu diberi kesehatan oleh Allah, di sepanjang hayatnya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para orang tua kita yang kita muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang insya Allah semua kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari yang mulia ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali setelah dibuka kembali pengajian kita ini setelah ditawakufkan beberapa saat yang lalu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari yang mulia ini akan senantiasa mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga akan bersambung kepada pertemuan berikut dalam keadaan kita sehat walafiat. Kemudian juga salawat dan salam sejahtera selalu kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga dan para sahabatnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji sebagai pimpinan acara yang telah memberi waktu pada saya untuk menyampaikan nasihat-nasihat pada malam hari ini yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Para ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang terhormat, sebagai manusia yang kita ini diberikan umur oleh Allah Ta'ala, selalu umur kita berjalan dengan perhitungan yang tadinya jumlahnya tidak terlalu banyak, maka kemudian nanti akan menjadi lebih banyak lagi. Seperti sekarang umur kita sudah berapa dan kita sudah menghitung-hitung apa yang kita dapatkan dan apa yang sudah kita lakukan. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang terhormat, kita selalu diperingati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengkoreksi diri kita masing-masing. Kita koreksi apakah kita ini sudah menghisap apa yang dijadikan, apa yang diciptakan oleh Allah untuk kita sekalian. Bahwa Allah jadikan alam semesta adalah untuk manusia. Segalanya diciptakan oleh Allah sedemikian rupa, indah dan bermanfaat. Sampai kepada air sekalipun, itu sangat bermanfaat bagi kita. Kadang-kadang kalau kita memperhatikan, hujan yang turun dari langit itu adalah merupakan nikmat sebetulnya buat kita.
merupakan rahmat buat kita. Akan tetapi kita terkadang tidak menyadari, dan kita kalau ada hujan turun, kita seringkali mengeluh. Ya hujan lagi, ya udah hujan lagi. Padahal hujan itu rahmat. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun. Dan aku jadikan dari air itu segala sesuatunya menjadi hidup. Kita hidup butuh air. Bumi butuh air. Pohon-pohon butuh air. Maka dengan air segala sesuatu menjadi hidup. Tidak ada air berarti kita tidak bisa hidup normal. Dengan air Allah menghidupkan segala sesuatu. Dan Allah katakan lagi dalam Al-Quranul Karim bahwa Allah juga menciptakan haiwan, menciptakan binatang-binatang itu juga dari air. Kita manusia dalam tubuh kita ada mengandung air, ada mengandung api, ada mengandung tanah. Dari ketiga dimensi ini dipersatukan oleh Allah Ta'ala. Yang di dalam tubuh kita ini coba ibu-ibu dan bapak-bapak perhatikan. Ada air, ada yang menjadi kesejukan buat hati kita, ada api yang nantinya akan meluap menjadi sesuatu yang panas. Ada juga mengandung tanah yang berasal kita ini memang dari tanah yang dicampur adukkan oleh Allah sedemikian rupa. Kalau kita memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih jauh lagi, coba Allah selalu bertanya kepada kita. Jangan lupa hai manusia, cobalah kamu pelajari alam semesta ini. Ilmu pengetahuan yang aku berikan kepada kamu itu banyak sekali. Walaupun bagi aku itu adalah sangat sedikit, bagi Allah itu sangat sedikit. Tetapi bagi kita ilmu ini luas sekali, menjadi sebuah samudera yang selalu kita arungi setiap saat. Kita menuntut ilmu, merasa kalau ilmu itu begitu didapat ternyata kurang. Sebelum kita dapat ilmu, kita nggak rindu dengan ilmu. Tapi begitu sudah kita pelajari, sudah kita dapati, maka kita merasa kalau diri kita ini butuh dengan ilmu. Setiap saat kita butuh dengan ilmu. Maka Allah bertanya kepada kita, coba, apakah kamu sudah memperhatikan? Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sudihat fadzakir innama anta mudzakir. Kata Allah Ta'ala, apakah kalian itu sudah melihat, memperhatikan? Yang zurun artinya melihat dan memperhatikan. Ilas sama, kepada langit. Coba lihat langit, bagaimana Allah Ta'ala menciptakan langit, bagaimana caranya Allah rufi'at, menaikkan langit itu seperti itu. Langit demikian tegaknya dari dulu sampai sekarang. Belum pernah kita melihat langit itu miring, goyang, atau kelihatan doyong barangkali, sebab dia tanpa tiang. Gak pernah ada orang yang menemukan di mana tiangnya langit. Tanpa tiang dia bisa berdiri sedemikian rupa. Apakah kamu sudah melihat? Kata Allah, apakah kamu memperhatikan bagaimana Allah mengangkat langit sedemikian rupa? Walaupun sekarang ini usia langit sebenarnya sudah sangat tua. Waktu Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala naik ke langit bersama malaikat Jibril alaihissalam dengan mengendarai kendaraan buruk yang disediakan oleh Allah khusus untuk nabinya tercinta, berangkat ke sana. Dalam perjalanan langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 dan ke-7,
Nabi menjumpai berbagai macam kejadian dan keadaan. Intinya diperlihatkan terakhir kepada surga dan neraka. Di mana keadaan yang dua ini, surga dan neraka, adalah berbeda-beda kelasnya. Surga kelasnya berbeda-beda, neraka kelasnya berbeda-beda. Nabi diperlihatkan ada siapa saja di dalam surga, ada siapa saja di dalam neraka. Di surga Nabi melihat orang-orang, ada yang ahli sedekah, ada orang-orang yang hatinya pemurah, tidak pernah beku dalam berbuat kebaikan untuk keperluan orang banyak. Di antaranya juga ada yang Nabi katakan, man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah masjid di dunia, maka Allah bangunkan baginya sebuah rumah di dalam surga. Pengen apa enggak ibu bapak? Pengen enggak punya rumah di surga? Dibangunkan oleh Allah. Nah sekarang kita lagi bergerak nih, pengen mengadakan satu pengembangan, punya masjid sendiri yang betul-betul bentuknya seperti masjid, yang di dalamnya nanti bisa kita adakan pemberitahuan dan penyebaran ilmu pengetahuan untuk membentuk mental manusia supaya menjadi orang-orang yang berakhlak, supaya menjadi orang-orang yang mengerti ilmu pengetahuan, supaya menjadi orang-orang yang mempunyai kredibilitas tinggi dalam hidup, supaya menjadi orang yang bernilai, menjadi orang yang berguna, bermakna, berarti baik bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri. Kita bikin, kita bentuk dengan pengorbanan. Tidak ada sesuatu yang jadi kalau kita tidak mau berkorban. Apa saja kebaikan yang kita mau lakukan, semua harus berkorban dulu. Mau punya masjid, kudu berkorban, kudu ikhlas, kudu kuat. Jangan pernah berani mengatakan, berani-beraninya nggak punya duit mau bangun masjid. Jangan, karena ini adalah kewajiban kita. Sudah waktunya kita bangkit. Lihat sekitar kita, orang-orang udah pada bangun, orang-orang udah punya. Kenapa kita nggak punya? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Sekarang kita selalu mengadakan peningkatan untuk diri kita. Jangan diam di sini, jangan terus aja monoton hidup kita begini saja. Nggak boleh, harus ada pengembangan, harus ada perubahan yang lebih baik, perubahan yang lebih baik. Jangan perubahan yang nggak bagus, tapi perubahan yang lebih baik. Umur lebih tambah, perubahan harus nambah lagi, kebaikan harus nambah lagi. Nah jadi insya Allah kalau kita mau berkorban, insya Allah percayalah Allah bersama kita. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong urusan agama Allah, maka Allah akan tolong kamu dan akan ditetapkan kedua kakimu di atas siratal mustaqim. Jadi mudah-mudahan kalau kita selalu menolong, apalagi dalam urusan agama Allah, Allah nggak butuh pertolongan kita sebetulnya, tetapi Allah hanya menguji kita. Dia mau lihat perjuangan hambanya, dia mau lihat kebesaran imannya, dia mau lihat pengorbanan hambanya. Dia mau tahu bagaimana masing-masing kita, hati masing-masing kita. Nanti akan ada orang yang mengeluarkan infaknya karena siapa, karena apa, itu juga Allah tahu. Makanya bersihkan hati kita, sucikan niat kita. Insya Allah, Allah selalu bersama kita. Allah selalu akan menolong kita. Kembali lagi ke langit. Nabi di perjalanan diperlihatkan oleh Allah. Ada seorang perempuan yang dandan sudah tua sekali, udah ungku-ungku, jalan juga udah susah, udah goyang. Orang kan kalau udah tua udah goyang kepalanya, goyang badannya. Tapi dandannya menornya bukan main, merah, serba merah. Dia hias mukanya sedemikian rupa.
Maka Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapakah wanita ini?" Maksudnya kok udah tua masih genit banget dandanannya begitu. Maka Jibril menjawab, "Ini adalah dunia. Ini adalah perumpamaan dunia. Dunia itu diumpamakan seperti wanita. Dan pada waktu itu usia dunia sudah seperti itu tuanya. Udah tua, udah goyang. Tapi makin tua makin dandan." Coba ibu lihat. Sekarang, dulu zaman Nabi Muhammad SAW ketika dimi'rajkan, sudah segitu tuanya itu dunia. Kalau sekarang apakah dunia tambah muda? Tambah tua umurnya. Tapi dandanannya tambah menor. Coba ibu lihat, bapak-bapak lihat gedung-gedung. Makin banyak. Bangunan-bangunan makin megah, makin mewah, makin tinggi. Dan sampai nanti rapi. Kalau udah rapi, maka dunia akan segera berangkat. Langit ada suara. Nabi mendengar lagi, diperdengarkan oleh Allah dalam mi'rajnya. Di perjalanan itu ada suara kreol, kreol, kreol. Nabi tanya lagi, "Ya Jibril, seperti ada sesuatu yang mau rubuh. Suara apakah itu?" Kata malaikat Jibril, "Itu adalah suara langit. Karena dia sudah terlalu tua, maka dia sekarang sudah berbunyi. Tinggal tunggu tanggalnya. Kalau Allah sudah perintahkan ditiup sangkakala, langit ini akan rubuh. Itu artinya kiamat datang." Ibu-ibu, alhamdulillah sekarang kita nggak dengar suara langit yang berbunyi kreot-kreot seperti itu. Tapi dengan ilmu kita menjadi tahu kalau sebenarnya langit ini usianya sudah tua, dunia ini yang kita tempatin juga udah tua. Kita sekarang harus menuakan diri kita. Karena kalau kita pulang nanti ke hadirat Allah Ta'ala, nggak peduli tua, nggak peduli muda. Kalau sudah dipanggil ya kita pulang. Mau langit udah rubuh atau langit belum rubuh, kita rubuh duluan. Betul apa enggak? Jadi sekarang bagaimana kalau andai kata satu ketika tiba-tiba kita dirubuhkan oleh Allah Ta'ala untuk kembali pulang, maka apa yang kita bawa di tangan kita? Yang kita bawa adalah tangan kita. Kosong dengan amal, kosong dengan ilmu. Apakah kita sudah mengisinya? Adapun harta yang kita pegangin sekarang, semua kita lepas, semua kita tinggalkan. Sekarang kita renungkan, ya Allah, betapa besarnya Engkau sudah menciptakan langit sedemikian rupa. Dan kita heran kalau ada orang yang gak percaya kepada kebesarannya Allah. Jangankan kebesarannya Allah, adanya Allah aja dia gak percaya. Ada orang-orang yang gak percaya terus saja gak percaya. Kalau orang sudah gak percaya, biar kita sodorin apa saja gak percaya, tetap dia gak percaya. Kata Allah, "A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Orang-orang itu adalah apakah kamu beri dia peringatan atau kamu nggak berikan peringatan? Kamu datangkan peringatan atau kamu tidak datangkan peringatan, sama saja dia tetap tidak mau percaya. Coba lihat, langit sedemikian tinggi, besar, siapa yang bikin kalau bukan Zat yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha menentukan langit. Allah tanya lagi dari langit, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat?" Apakah kalian itu sudah memperhatikan kepada onta, bagaimana dia diciptakan oleh Allah? Coba ditanya onta. Dari sekian banyak binatang-binatang besar, hewan-hewan besar, diangkat oleh Allah di sini onta. Kenapa onta? Coba bandingkan dengan sapi, dengan kuda, dengan kambing yang hampir sama bentuknya.
Tetapi paling unik adalah onta. Kalau ibu lihat, onta bisa menyimpan makanan, bisa menyimpan minuman. Bentuknya seperti itu. Siapa yang bisa bikin? Ibu-ibu, bapak-bapak renungkan. Onta unik sekali. Anak onta, ya begini lagi nanti. Kambing, anak kambing begitu bentuknya. Yang namanya kambing bunyinya sama, gak pernah ketuker. Gak pernah ada kambing bunyinya eong, salah bikin. Gak pernah. Allah gak pernah keliru dalam menetapkan sesuatu. Coba pikirin sampai kepada soal-soal kecil. Lalat yang kecil. Kata Allah Ta'ala, aku tidak malu memperumpamakan seekor lalat. Diangkat namanya ke dalam Al-Quran. Kumpulkan hai orang-orang yang tidak percaya, hai orang-orang yang tidak beriman, berkumpul kalian dengan pembesar-pembesar kalian, dengan pemuka-pemuka kalian. Suruh mereka untuk membuat seekor lalat. Apakah mereka bisa? Kata Allah Ta'ala, coba bikin lalat. Laler, bikin. Bisa apa enggak? Nggak usah bikin onta. Kekerenan. Lalat aja bikin yang kecil. Bisa apa enggak? Kata Allah, mereka enggak akan bisa. Enggak akan bisa. Kalau mereka bisa bikin, pasti ada angka 2-nya. Kalau bikin kambing, bisa, tapi kambing-kambingan. Kalau bisa bikin kucing, kucing-kucingan. Semua bohong, semua adalah cuma palsu. Tidak ada yang bisa bikin makhluk seperti Allah membuat. Buah, apel, anggur, nanas atau apa saja, ambil satu. Bikin, wahai pembesar-pembesar, wahai ilmuwan, kumpulkan saudara teman-teman kamu semuanya. Bikin satu buah-buahan, tomat atau cabai atau bawang saja satu. Apakah bisa? Tidak bisa. Berarti ada yang bikin. Bukan jenisnya seperti kita, yaitu zat yang tidak terlihat tetapi maha besar dan maha kuasa. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, pertanyaan ketiga, afala yanzuruna ilal jibali kaifa nusibat? Apakah kalian memperhatikan kepada gunung bagaimana itu ditancap oleh Allah? Lihat gunung gak bergerak, ditancap di bumi. Gunung ini fungsinya, ibu-ibu, bapak-bapak, adalah sebagai pakunya bumi. Kalau gunung masih lengkap, gunung masih ada, bumi masih kuat. Karena masih dipaku, masih ada pakunya. Tapi nanti satu ketika, kata Allah, aku akan terbangkan gunung-gunung itu. Mereka akan bergeser ke tempat yang lain. Dan kemudian naik ke atas, terbang seperti kapas. Maka goncanglah bumi segoncang-goncangnya. Coba, apakah kita sudah memperhatikan itu? Kemudian yang keempat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan kepada bumi, apakah kamu sudah lihat bagaimana Allah Ta'ala menghamparkan bumi itu? Coba lihat bumi, ibu-ibu, bapak-bapak, lihat bumi. Bumi ini kan bentuknya bundar, betul nggak? Tapi nggak pernah ada orang yang jurusan di atas, kepalanya di bawah. Coba pikirin, kita jalan sejauh-jauhnya, coba di mana lengkungnya? Nggak pernah kita ketemu. Dari negara lain kepada negara yang lain, nggak ada. Bumi yang melengkung, rata, terhampar semuanya kepala kita di atas. Nggak pernah kita lihat belokannya tuh di mana. Kan bumi itu bundar, tapi di mana belokannya? Kekuasaannya Allah. Apakah kita sudah memperhatikan itu? Nah, sekarang Allah cuma minta kepada kita
untuk mengambil apa-apa yang sudah diingatkan kepada kita. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya engkau adalah pemberi peringatan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemberi peringatan, ibu-ibu, bapak-bapak. Dia selalu mengingatkan kita semuanya dengan hadis-hadisnya, dengan contoh-contoh perilakunya, sampai Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri pribadi Rasulullah itu terdapat contoh-contoh yang baik, terdapat perilaku suri teladan yang baik, yang sangat baik bagi orang-orang yang mengharap bertemu dengan Allah, bagi orang-orang yang ingin selamat di yaumil akhir nanti, dan bagi orang-orang yang dzakarallaha katsira, mengingat Allah banyak-banyak. Jadi kita ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita ingat Allah, kita zikrullah, maka kita contoh Nabi kita. Bagaimana pekerjaan? Gak pernah mikirin diri sendiri. Yang dia pikirin adalah orang lain. Nabi selalu memikirkan umat. Nabi selalu memikirkan terutama orang-orang yang miskin, orang-orang yang perlu, orang-orang yang membutuhkan, diutamakan oleh beliau. Beliau selalu datang kepada masyarakat. Beliau menghampiri, tidak kirim wakil, tapi datang sendiri. Kemana masyarakat? Di mana umat? Di mana orang-orang yang perlu? Di mana fakir miskin? Di mana anak-anak yatim? Itu Nabi kita. Kita juga harus contoh Nabi kita. Biar gak semuanya dikit-dikit. Insya Allah kita tiru perilakunya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang tenang dalam hidup, gak terlalu ambisius, dan Allah menolong kita sepanjang hayat kita. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jadi intinya kita kalau mau terbuka hati, terbuka pikiran, selalu open minded, selalu bisa memahami, mengerti, kita selalu bisa bersikap baik. Di lingkungan kita bisa menyesuaikan diri. Bagaimana caranya? Belajar. Kita sekarang diperintah oleh Allah untuk menuntut ilmu. Karena dengan ilmu lah kita bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Ada orang dalam hidup tidak mau belajar, nggak mau berguru, nggak mau belajar pakai guru, bisa baca sendiri, nggak perlu guru, nggak perlu sekolah, nggak perlu datang ke pengajian, cukup sendirian dia baca buku. Saya sudah belajar. Nanti salah. Kita diperintah untuk belajar. Ada guru, ada murid, ada yang mengajar, ada yang belajar. Itu namanya ta'limul muta'allim. Ibu-ibu, bapak-bapak, kata Nabi begini, khairukum man ta'allamal ilma wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar ilmu dan orang yang mengajarkannya. Belajar dan mengajar adalah perbuatan yang sangat terpuji. Ada lagi dalam hadis lain, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Quran, orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ada yang belajar, ada yang mengajar. Ini baru belajar namanya, baru menuntut ilmu namanya. Harus dengan guru, supaya ada yang menuntun di mana letaknya kesalahan kita. Karena Allah mau kita belajar itu memperbaiki kesalahan. Kalau tidak dengan guru, tidak dengan belajar di tempat seperti ta'lim seperti ini, maka kita tidak akan menemukan kesalahan. Yang ada benar semua, bacanya benar. Di rumah kayaknya kalau baca Quran paling benar, paling pinter kita. Tapi begitu depan guru salah semua. Betul nggak? Kalau disalahin jangan marah. Ibu, bapak, kalau belajar lapang dada,
Jangan ngambek. Salah ini salah nih, panjangin. Baca lagi terus, ketemu lagi, salah lagi tuh. Kok tuh, bukan hak. Nah ini haknya besar nih, bukan hak yang tipis. Salah mulu saya. Belajar sama guru itu bawel. Enakan kita belajar sama yang itu tuh. Emang kenapa Bu? Kagak pernah nyalain kita. Jadi nyari gurunya yang gak pernah nyalain. Nah kita nggak boleh begitu, harus lapang dada. Karena kalau lagi belajar itu kan yang dicari kesalahan, betul nggak? Kalau kita depan guru, guru selalu nyarinya kesalahan kita. Yang benar sudah alhamdulillah liwatin. Nih kamu salah, betulin. Nanti kita jadi yang pintar. Baru bisa pintar kita kalau disalahin dulu, salah dulu. Salah, nggak bisa. Tapi terus mau bisa, pengen bisa. Maka lama-lama kita jadi pintar. Lama-lama kita bisa jadi orang yang alim. Bahkan bisa bikin kitab, mengarang kitab yang bagus, yang terkenal, termasyhur. Di seluruh dunia kitabnya termasyhur. Asalnya adalah orang yang gak bisa. Asalnya orang ini salah melulu. Sulit sekali dia mempelajari ilmu, sulit sekali. Tapi gak menyerah. Berpuluh-puluh tahun dia belajar. Sampai Allah jadikan ilmunya luar biasa. Bahtera ilmu ada di dadanya. Ibu-ibu, bapak-bapak kan kepengen kayak gitu. Pengen ya? Pengennya kok pelan banget. Jangan putus asa, biar kita udah ibu-ibu juga nggak mau kalah sama yang muda. Tetap belajar, tetap mencoba untuk menghafal. Al-Quran kita hafalin. Bu, Quran dihafalin. Walaupun tantangan ini bukan kita kayaknya nih ngapal Quran, kita nggak pintar. Tapi jangan putus asa. Mulai dari bawah. Qul a'udzu birabbin nas. Udah hafal apa belum? Satu, udah hafal kan? Balik yang kedua. Qul a'udzu birabbil falaq. Hafal apa enggak, Bu? Hafal. Alhamdulillah. 2 surah kita hafal. Bu kok ditanya, Bu, udah ngapal berapa surah? Alhamdulillah kita 3 surah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Udah hafal itu semuanya. Coba kita tingkatin lagi dikit-dikit. Nanti semakin banyak ayat-ayat yang panjang kita hafalin sepotong-sepotong. Tahu-tahu belum banyak sudah mati. Keburu dipanggil pulang oleh Allah. Kita dalam kemuliaan. Allah nggak perlu orang yang udah hafiz Quran, kita harus hafal Quran. Nggak begitu. Sekarang kita lagi mencoba. Karena masa itu sudah lalu. Tapi kita sekarang sudah tahu bahwa kita ini harus belajar Al-Quran, harus menghafalkan Al-Quran. Biar nggak semuanya, tapi kita mencoba untuk memperoleh hafalan Al-Quran ini. Biar satu cuplik, tapi namanya sudah mencoba. Allah akan sangat memandang kepada hambanya yang sudah mencoba. Belajar bersungguh-sungguh, berkorban, waktu dikorbanin. Kalau nggak diperluin, nggak diusahain, nggak akan terjadi. Ibu-ibu, bapak-bapak pasti repot terus. Mau ngapalin Quran, boro-boro mau ngapal, bacanya aja, nggak keburu, nggak sempat. Betul apa enggak? Kalau diturutin repot terus. Tapi kita ingat, kalau umur kita ini dihitung oleh Allah. Nanti kalau kita pulang bakal ditanya oleh Allah. Maka kita harus berusaha. Jadi ilmu harus kita pegang. Ilmu kemudian nanti akan lahir akhlak. Kalau ada ilmu ada akhlak. Kalau udah punya ilmu, akhlak lahir deh. Akhlak ini kelasnya lebih tinggi dari ilmu. Akhlak nggak akan lahir kalau tidak ada ilmu. Dengan ilmu maka akhlak akan lahir. Kalau sudah ada ilmu, ada akhlak, manusia jadi terpuji. Orang suka, orang hormat kepada dia.
Allah dan para malaikatnya juga menghormati dia. Jadi kita harus pegang. Dan kata Nabi, taruhlah ilmu di tangan kiri, akhlak di tangan kanan. Akhlak lebih penting kedudukannya dari ilmu. Ilmu tidak boleh tidak. Wajib punya ilmu, bukan sunnah. Wajib menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas tiap-tiap muslim, baik dia laki-laki maupun perempuan. Dari mana? Thalabul ilmi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kata Nabi, tuntutlah ilmu mulai dari buayan ibu kamu sampai ke liang lahat, sampai liang kubur, baru berhenti menuntut ilmu. Jadi kalau masih hayat di kandung badan, kewajiban belum terlepas. Wajib. Nggak ada siksaan, saya ulang lagi, tidak ada siksaan yang lebih berat nanti di dalam neraka kecuali siksaan orang yang sekeluarga tidak berilmu. Ibunya bodoh, bapak bodoh, anak bodoh, bodoh semua. Gak ngerti Quran, gak ngerti sholat, gak ngerti istinja. Jadi kan kalau ada akhlak ibu-ibu, bapak-bapak, kita ini orang muslim itu selalu ditekankan untuk menjaga kebersihan diri. Karena dari zahir nanti masuk ke dalam batin, sampai kepada apa yang namanya maaf, najis. Kita disuruh pelajari apa itu najis. Kalau masih ada, maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak, banyak orang nggak begitu paham dengan najis ini. Bagaimana cara membersihkannya? Yang pertama ada rasa, yang kedua ada warna, yang ketiga ada bau. Kalau masih ada bau aja, itu namanya masih najis. Masih ada rasa, berarti masih najis. Masih ada warna, berarti masih najis. Membersihkan najis. Coba kita lihat sekarang kepentingan sholat. Kedudukan sholat itu sangat tinggi, besar sekali sholat itu. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, rancang sholat nggak jadi sholat, kata Nabi. La sholata liman la wudu'a lahu. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak ada wudunya. Jadi jangan dikira bisa sholat tanpa wudu. Ah, kita nggak mau wudu dah, mau kondangan nih, sholat aja dah, nggak kayak wudu lagi, berapi begini. Masa kita buka-bukaan siram-siramin air. Banyakan maaf-maaf perempuan yang repot. Kalau bapak-bapak ya begitu udah, nggak ada pedangnya, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau ibu-ibu kan ada dandanannya, ada perhiasannya. Ini ujian juga buat kita. Kita silahkan bu dandan, tapi kalau udah waktu wudhu datang, jangan disayang deh. Siram udah, bismillah. Kita pakai aja cahaya wudhu keindahannya. Insya Allah dia akan mengalahkan cahaya make up. Cahaya wudhu mengalahkan yang lain. Gitu aja, yang penting Allah redha sama kita. Nanti keluar dari dalam itu cahaya keindahan ibadah. Bersuci dengan benar, dengan baik dan benar, demi mencapai ridho Allah. Jangan karena orang kita sikut Allah, karena pengen dipuji orang, padahal orang belum tentu muji kita. Jagain make up, kagak sholat lagi, ikut sholat, enggak wudhu lagi, ikut sholat. Dan udah sholat isya, udah nggak wudhu lagi, orang nggak tahu inilah kita nggak berwudhu, nggak ada sholat. Kalau mau berwudhu ada najis nggak? Kalau masih ada najis, wudhunya belum jadi wudhu, karena masih ada najis. Bersihkan dulu najisnya. Bagaimana caranya membersihkan najis? Pelajari. Banyak orang nggak mau belajar soal ini, belajarnya yang lain, nggak mau yang ini. Namanya fikih. Kalau manusia udah mau berlari dari fikih,
Allah akan turunin bala. Kata Nabi, sayati ala ummati zamanun yafiruna minal ulama wal fuqaha wa yabtali alaihim bisalasi baliyatin. Akan datang satu zaman kepada umatku di mana mereka berlari dari ulama dan fuqaha, ahli fikih. Mereka nggak mau deketin ulama, mau belajar tapi nggak mau sama yang ngajar, yang sifatnya menggurui, nggak mau. Dan apalagi yang namanya fikih, soal najis, soal air, ada berapa macam air. Air apa saja yang boleh dipakai wudhu? Kalau wudhu pakai Coca-Cola boleh apa enggak? Wudhu pakai air kelapa boleh apa enggak? Ini akan dipelajari dalam fikih, ada hukumnya. Kudu belajar dulu. Maka nanti kita akan menguasai ini boleh, ini enggak boleh. Ini matanya jadi melihat, ditunjukkan oleh ilmunya. Makanya dekati ahli ilmu, ahli fikih, ulama, orang yang mengerti, dekati mereka. Kalau kita salah, kita akan diperbaiki oleh mereka. Kalau kita nggak tahu, kita akan diberitahu oleh mereka. Jadi ahli fikih, Allah akan turunkan 3 bala. Yang pertama adalah diangkat keberkahan usahanya. Duit banyak tapi nggak ada cukupnya. Itu namanya diangkat keberkahan usaha. Kemudian yang kedua, wa yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Dan Allah angkatkan buat mereka pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim, yang tidak sesuai dengan keimanan kita. Gak cocok jalanannya, hukumnya, undang-undangnya diangkat oleh Allah. Yang ketiga, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka keluar dari dunia artinya mati tanpa membawa iman. Na'udzubillah. Jadi makanya mari kita belajar fikih. Kita pelajari Al-Quran. Kita bilang turun lagi dong, mundur lagi dong. Nggak mundur, maju. Itu namanya kita ada kemajuan. Maaf, ibu-ibu, bapak-bapak, udah segini tuanya kita, jangan dikira masih ada orang yang nggak bisa mandi janabah, mandi junub. Nggak usah mandiin orang mati, mandi junub aja nggak bisa. Campur, maaf, dengan suami campur dengan istri, nggak mandi junub, nggak mandi janabah. Jangan dikira itu nggak apa-apa, itu lazim, biasa, normal. Tidak. Nabi Muhammad SAW suatu ketika lagi berjalan bersama sahabat, ada pekuburan, kemudian beliau berhenti dulu. Kata Nabi, tunggu. Sahabat, wah ini pasti ada kejadian. Ada apa ya Rasulullah? Sebentar. Maka Nabi potong pelepah korma yang ada di situ 3. Satu ditaruh di kubur ini, yang satu ditaruh di kubur ini. Terima kasih Pak. Wah, Masya Allah. Jazakumullah khairan katsir. Sekarang yang bawain air spesial. Semoga beliau sehat, panjang umur, diberkahi Allah segala urusan. Mudah-mudahan diterima Allah doa kita. Jadi ibu-ibu, ini yang pertama Nabi katakan. Apa yang terjadi ya Rasulullah? Kata Nabi, ini ada kuburan 3 ini lagi menjerit-jerit. Yang 3 kuburan di antara kuburan lain, 3 ini ramai, lagi menjerit-jerit kesakitan. Nabi diilhami oleh Allah Ta'ala, diberi wahyu oleh Allah. Wa ma yantiqu anil hawa, dalam surah An-Najm. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah dia itu Nabi Muhammad SAW berbicara menurut pikirannya sendiri. Tidak. Tetapi melainkan dia berbicara atas wahyu dari Allah. Kalau dia mengeluarkan satu keputusan, dia keluarkan satu statement, itu pasti dari Allah. Bukan kira-kira kayak-kayaknya sih ini orang nih, tidak. Bukan, tapi kepastian. Dan Nabi yang pertama, mudah-mudahan kata Nabi,
Selama pelepah kurma ini masih basah di atas kuburnya, mereka diberhentikan dari siksaan, biar mereka beristirahat dulu. Bagaimana kalau sudah kering ya Rasulullah, kata sahabat? Mereka akan disiksa kembali. Siksaan akan dilanjutkan. Karena Nabi meminta kepada Allah, maka permintaan kekasih Allah ini, orang yang cintai oleh Allah ini, dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, hentikan lebih dahulu siksaan buat mereka. Kasihanilah mereka ya Allah. Itu Nabi kita. Kalau lagi jalan lihat ada orang kesusahan, baik yang hidup maupun yang mati, itu didoakan, ditolong sebisanya. Apa yang bisa beliau tolong? Beliau tolong. Dia butuh, mereka butuh doa, didoakan oleh Nabi. Allah terima doa. Yang pertama adalah kata Nabi, kenapa mereka itu ya Rasulullah? Kata sahabat, mengerikan sekali. Coba kita juga ngeri dengarnya, Bu. Kata Nabi, ini adalah orang yang selalu menggunjing kejelekan orang. Ini nomor satu. Kemudian yang kedua ini adalah orang yang enggak istinja kalau junub. Kalau junub, tidur dengan suami istri campur, dia tidak mandi junub, enggak mandi janabah namanya. Itu mendapat siksaan dari Allah. Kemudian yang satu lagi adalah orang yang, maaf ya, suka kencing di pohonan. Itu ya sembarangan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang terhormat, betapa Islam itu mengajarkan kebersihan. Maaf ya, kalau kita punya WC, coba kita dekatkan dengan air, Bu. Kita berusaha, ibu-ibu, bapak-bapak, adakan WC yang ada airnya. Sebab itu lebih mudah untuk bersih, bersuci. Daripada dengan tisu, mungkin anak-anak nggak teliti. Dia pakai tisu, belum bersih semua, dia udah lari. Belum suci berarti. Dia masih membawa najis. Biasakan pendidikan buat anak kita. Mungkin kita udah tua, udah ngerti, udah tahu. Sampai di mana najis. Bersih itu sampai di mana. Tapi anak kita belum ngerti. Kalau dibiasakan begitu, maka dia akan terus begitu. Kalau udah biasa seperti itu sampai tua, udah gak bisa dibilangin. Ini udah cukup kok. Kita dari dulu juga begini. Coba dari kecil sekarang kita ajarkan anak kita. Dari dia mengerti. Kucing aja maaf. Kucing, kalau dibiasakan jangan buang air di dalam. Biasakan di sini. Kita sediain tempat. Maka dia kalau mau buang air di situ. Binatang yang gak ada akalnya, cuma punya feeling. Tapi dia ngerti kebiasaan yang diajarkan oleh majikannya, oleh nyonya dan tuannya. Apalagi anak kita yang ada akal. Dan Allah suruh didik. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita supaya mendidik anak. Alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Ajarkan anak-anak kamu dengan pendidikan ilmu pengetahuan. Karena mereka itu hidupnya di zaman bukan zaman kamu. Kalau kita udah mati nanti, anak kita adalah generasi penerus. Dia yang akan menjadi kita. Dia yang akan membawa bendera kita. Dia yang akan meneruskan perjuangan kita. Kalau kita dulu nggak ngapa-ngapain, nggak pernah ngasih motivasi buat anak, cuman kasih duit, sekolahin, kasih kendaraan, kasih mainan. Apa yang dia perlu kita kasih. Tapi tidak ada ilmu, nggak ngasih ilmu, nggak mendidik, tidak pernah kita menunjuk, nggak pernah menyalahkan kepada anak kita. Maka nanti mereka itu akan menjadi bumerang. Dia menyerang balik kita. Jangan dikira di akhirat mereka akan datang. Ya Allah, jangan kau masukkan kami ke dalam neraka-Mu. Karena orang ini, orang tua ini tidak pernah mendidik kami, ya Allah. Mereka membiarkan kami dalam keadaan tidak tahu. Kalau Engkau masukkan kami ini ke dalam neraka-Mu, masukkan juga dua orang ini ke dalam neraka juga. Ibu-ibu, bapak-bapak, maka
Orang tua yang udah begitu baik waktu hidupnya di dunia, amalnya soleh, tapi nggak pernah mau didik anak, ternyata dibatalkan oleh Allah untuk masuk ke surga. Hai malaikatku, kata Allah, ambil kedua orang tua ini dari dalam surga, lemparkan dia ke dalam neraka bersama anak-anaknya. Karena waktu hidup dia tidak bertanggung jawab untuk mendidik mereka. Jadi ibu bapak, mari anak kita dari kecil kita bawa, kita tuntun sebisa-bisa kita. Ajarkan mereka ilmu pengetahuan, ajarkan mereka akhlak, supaya mereka hidup dalam keterangan, hidup dalam pengetahuan yang menuntun dia ke jalan yang benar. Jangan biarkan hidup dalam ketidaktahuan. Dari aja ntar juga dia pinter, kita udah sekolahin. Sekarang udah ada di college yang terkenal, tapi tidak pernah kita ajarin agama anak kita. Kita bangga anak kita udah hampir jadi dokter, tapi kalau udah lulus, alhamdulillah, ucapan selamat, bunga-bunga yang besar-besar dikirimkan ke rumah kita sebagai tanda selamat, ucapan selamat, congratulations buat anak yang sudah jadi dokter. Tapi ternyata tidak bisa apa-apa dalam ibadah. Tidak ada sholatnya, tidak ada istinjanya, tidak ada baca Qur'annya, tidak ngerti cara wudhunya. Jadi pesen-pesen aja sama orang yang hidup. Nanti kalau kita mati, tolongin tahlilin. Kalau kita udah mati, tolongin bacain Quran. Kalau kita mati, tolong doain. Ini percuma. Kalau kata Bapak Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Bu, Bapak, ulama terkenal yang udah tua sekali, sekarang udah meninggal dunia. Dulu saya inget banget kalau pidato di radio Asy-Syafi'iyah, beliau suka bilang, saudara, kita kirimin doa, kirimin bacaan Quran buat orang yang sudah meninggal dunia waktu hidupnya nggak ibadah. Seperti orang nggak doyan nasi kebuli, kita jejelin nasi kebuli, dia pasti muntah. Kalau orang nggak pernah beramal, nggak pernah ibadah sama sekali, didoain, doanya nggak masuk. Jadi kita perlu doa dari saudara-saudara mukmin, mukminin mukminat, kita perlu doa mereka. Hidup kita atau mati kita masih perlu doa, kata Nabi. Dia berpesan. Ada orang bilang kalau udah mati udah nggak ada ya doa lagi, udah nggak ada. Nabi bilang, hai Aisyah, jangan kamu tidur kecuali kamu kerjakan dulu. Yang pertama, doakan. Kamu baca, hatamkan Quran. Yang pertama. Yang kedua, baca sholawat kepada para nabi. Yang ketiga, minta keredoan mukminin mukminat, orang mukmin mukminat, di mana saja yang hidup dan yang mati, minta keredoan mereka dulu. Nah, kata Aisyah, bagaimana caranya ya Rasulullah? Dalam waktu yang singkat kita mesti hatam Quran, sedangkan kita udah ngantuk mau tidur. Membaca qul huwallahu ahad 3 kali itu pahalanya sama dengan hatam Al-Quran dalam waktu yang singkat. Kemudian kamu minta keredoan para nabi-nabi adalah membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga untuk nabi-nabi yang lain. Mendoakan muslimin muslimat, mukminin mukminat. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi minta ampunan buat orang muslim muslimat yang hidup dan yang sudah mati. Jadi orang yang mati berarti perlu doa, dan Nabi katakan itu. Doakan orang yang sudah mati itu, doakan. Mintakan ampunan buat mereka. Tolong mereka. Orang mati itu seperti orang yang sedang tenggelam timbul di laut. Mereka itu menggapai-gapai kentangannya, minta tolong kepada yang ada di dunia untuk dikirimkan doa buat mereka, terutama keluarganya, keturunannya, anaknya, istrinya kalau memang dia laki-laki, anak, istri, saudara, sahabat karib, teman dekat. Doakan mereka. Doa kita insya Allah diterima oleh Allah. Tapi kalau orang yang tidak ada amal ibadah waktu hidup, nggak tahu apa-apa, maka doa itu nggak masuk ke dalam, cuma sampai di batu nisan saja.
nempel di situ, balik lagi kepada yang baca. Diberikan Allah kepada yang baca saja, tapi yang di dalam tetap akan menerima siksaan karena mereka mempunyai kesalahan yang luar biasa yang tidak disukai oleh Allah, yaitu kebodohan. Bodoh waktu hidup, bodoh nggak mau belajar, ibunya bodoh nggak sholat, nggak baca Quran, lakinya bapak bodoh nggak bisa juga baca Quran, anak bodoh. Ya saya sih alhamdulillah di rumah saya Quran ada deh 14 bagus-bagus. Saya kalau ada Quran bagus saya beli. Saya kalau punya duit saya beli Quran. Oh ibu udah baca bu Qurannya? Kagak, saya nggak baca, saya beli aja, saya kumpulin. Sama juga beli mukena macam-macam. Ada mukena cakep saya beli, mukena saya cakep-cakep banget. Tuh di lemari sini lain, sono lain. Saya demen sama mukena. Tapi ibu pakai gak bu? Ibu sholat gak? Kagak, saya nggak sholat, mukena aja saya beli. Suka ada tamu numpang sholat. Jadi dia dapat tuh mestinya pahala orang yang numpang sholat di rumahnya. Tapi karena dianya nggak sholat, pahalanya tertinggal. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jangan biarkan surga kita terkunci. As-sholatu miftahul jannah. Sholat adalah kuncinya surga. Kalau kita nggak bawa kunci nanti pulang ke sana, amalnya yang lain bagus, pergaulan bagus, sedekahnya bagus, zakat bagus, puasa bagus, tapi nggak ada sholatnya, maka surganya nggak terbuka. Jadi mari kita bertobat atas kesalahan-kesalahan kita sebelum terlambat. Mari perbaiki, lakukan, laksanakan sholat, karena sholat adalah kepentingan kita. Aqimis sholata, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Jadi kalau kita sholat, insya Allah kita nggak akan berbuat jahat, kita nggak akan berbuat fahsya. Kalau kita sholat, orang lain mau jahat sama kita, dijagain nama sholat kita. Sholat jadi benteng kamu, kata Allah. Sholat itu jadi benteng kamu, baik kejahatan dari dalam dirimu maupun kejahatan dari luar diri. Jadi ibu, bapak, kalau kita udah jagain sholat, insya Allah kita dijaga oleh sholat kita. Kalau sholat yang khusyuk, saya tambahin dikit lagi. Kalau sholat kita khusyuk, ibu, apa yang terjadi? Dengan ilmu kita menjadi tahu. Kalau sholat konsentrasi, jangan pikirin yang lain. Kata Nabi, barang siapa yang menjaga sholatnya, dia sempurnakan rukuknya, dia sempurnakan sujudnya, maka selesai sholat, sholat itu menghadap di mukanya. Kemudian dia berkata, hafizakallahu kama hafaztani. Semoga Allah Ta'ala menjaga kamu, memelihara kamu sebagaimana kamu memelihara aku, kata sholat. Betapa sempurnanya aku karena engkau sudah berusaha untuk memelihara aku. Faturfa'u, kata Nabi. Maka sholat itu naik ke langit, diterima di atas langit oleh Allah. Kemudian kalau kemudian dia menjalankan sholat, walam yutimma ruku'aha wa sujudaha, dia tidak sempurnakan rukuknya dan sujudnya, asal-asalan, buru-buru kalau sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pikiran kemana-mana. Sholat sih sholat, cuman salah mulu. Kalau nggak beramai-ramai, nggak berjamaah, udah salah mulu tuh sholat. Kalau sholat sendiri nih di rumah, apalagi ibu-ibu nih, pikirannya udah banyak aja. Ntar kita pukul berapa nih mau jalan nih? Ini teman mau nyamper jam berapa? Ada kerjaan, wah ini kerjaan ini dan itu segala macam. Kita diantarkan oleh setan bunyi-bunyian, suara-suara dari dalam diri kita sendiri. Suara itu bukan dari luar bu, bapak-bapak, dari dalam suara itu berbunyi. Oh iya ya, ini gimana ya? Allahu Akbar, ini gimana ya? Ya tapi dia Allahu Akbar, udah gerakannya udah lanjut, tapi pikirannya adanya di mana-mana. Rukuknya nggak bagus, sujudnya juga salah, karena nggak belajar, nggak ada guru yang nuntun. Falam yutimma ruku'aha wa sujudaha,
Qalatis shalah, maka dia salam, assalamualaikum warahmatullah, salat berdiri di depan dia. Apa salat itu bilang? Dayya'akallahu kama dayya'tani. Mudah-mudahan Allah menyia-nyiakan kamu seperti kamu menyia-nyiakan aku. Kemudian fatulafu kama yulafu thawbul khalaq, maka salat itu terkual seperti terkualnya pakaian kotor, kayak tupu dapur. Maka kemudian wayudrobu biha wajhuhu, kemudian dipukulkan ke muka orang itu. Tapi kita nggak sadar ya ibu-ibu ya, kalau kita sholat lagi terburu-buru tuh, lagi nggak bagus sholat kita. Sholat ini bu, begitu selesai mukul muka kita, sembari nyumpahin, mudah-mudahan kamu disia-siakan di muka kamu oleh Allah. Tuh, gimana yang nggak sholat ya bu ya? Sholat nggak bagus aja begini, bagaimana yang nggak sholat? Suatu ketika ada perdebatan antara makhluk binatang-binatang. Aku masih mending dari kamu, kata binatang ini. Aku yang lebih mending, aku lebih mending. Lagi main mending sampai kepada yang lebih rendah. Apalagi tuh anjing tuh. Kata anjing, mendingan aku lebih mending dari babi, daripada babi hina begitu. Paling hina kan babi. Kata babi, biar aku hina, aku lebih mulia daripada orang yang gak sholat. Ternyata babi lebih mulia dari orang yang gak sholat. Itu perdebatan antara hewan. Mudah-mudahan ibu kita jangan membiarkan diri kita dalam kehinaan. Kalau hidup mulia, insya Allah kita mati dalam kemuliaan. Amin. Allah akan mengangkat derajat kita dunia akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Selalu kita kembali kepada ayat ini. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan ketinggian beberapa derajat. Jadi lain, orang beriman beda emang, derajatnya udah naik. Tapi beriman, berilmu, naik lagi derajat. Tambah lagi beramal, naik lagi. Ditambah lagi ikhlas. Beriman, berilmu, beramal, ikhlas, tidak riak. Tidak riak. Maka ini kedudukannya sangat tinggi. Mudah-mudahan kita bisa meninggikan sekarang martabat diri kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan belain kita? Mumpung masih ada di dunia, ada kesempatan selalu. Tidak ada kata terlambat. Mari kita belajar Al-Quran, mari kita belajar fikih, kita belajar mengaji, mengkaji ilmu. Di mana tempat-tempat seperti ini, insya Allah Allah akan menunjuki kita jalan yang lurus. Hidup kita bahagia tenang, mati kita juga bahagia tenang, dan masuk surga bisalamin, amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membukakan pintu ampunan dan rahmatnya buat kita sekalian, sehingga insya Allah jalanan kita selalu lurus sampai akhir hayat nanti. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, sampai di sini saja pembicaraan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan insya Allah semoga panjang umur, bisa ketemu lagi, dan bisa selalu sambung menyambung, menuntut dan memberikan ilmu. Dan insya Allah kita akan selalu dalam keselamatan, lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita baca. Semoga kita semua yang hadir di sini bersama pasangan hidup kita masing-masing, keturunan kita, ibu bapak kita, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia, semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Semuanya selalu mendapatkan nur cahaya dari Allah. Yang sudah di dalam kubur, semoga diluaskan kuburnya, jadikan raudhah min riyadhil jannah. Yang masih hidup selalu mendapat bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama pengurus-pengurus pengajian kita, semoga dikuatkan iman dan Islamnya, diberi kekuatan dalam perjuangannya, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk kita juga di dalam mendidik anak-anak kita, diberikan kekuatan zahir dan batin, diberikan rezeki yang halal, yang luas, yang berkah, dan insya Allah anak-anak kita menurut, anak-anak kita taat kepada orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, serta berbakti kepada kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah la hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا آمين ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga diijabah permohonan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga ilmu kita masuk ke dalam jiwa kita, dalam hati dan pikiran kita sehingga bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Sekian, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.